Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome to my podcast. Apa kabar nih buat teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, marilah kita kenalan. Nama saya adalah Arif Lingga Marpaung. Saya adalah mahasiswa dari Polbang Tan Medan dan saya menduduki semester 2 dari kelas Bun 2A. Dan di sini saya akan membahas sekaligus memperkenalkan kepada teman-teman pendengar sekalian bagaimana sih cara budidaya vanili agar cepat berbuah dan sangat menjanjikan. Dan sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, marilah kita lihat sekilas tentang tanaman vanili. Tanaman vanili ini sendiri merupakan tanaman yang menghasilkan bubuk vanili beraroma harum dan biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan kue. Selain itu, aroma vanili juga sering dijadikan sebagai aroma essential oil. Bentuk dari tanaman vanili ini menyerupai kacang polong yang mengandung mineral, serat, vitamin A, B, dan juga E. Tanaman ini pun memiliki kandungan antioksidan yang tinggi serta sifatnya yang bisa mencegah kanker. Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya vanili di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup sering terjadi. Berdasarkan data UN Comtrade, nilai ekspor vanili mencapai 90,58 juta US dollar pada tahun 2017. Naik rata-rata pada 26 juta US dollar dari tahun sebelumnya. Namun, volume produksi vanili di Indonesia justru mengalami penurunan sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya kenaikan nominal harga vanili di pasar dunia. Saat ini, vanili dibudidayakan di hampir 25 provinsi di Indonesia dengan beragam varietas. Padahal, budidaya vanili modern kini bisa dikembangkan secara generatif dan juga vegetatif. Dan sekarang kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu adalah 8 syarat tumbuh tanaman vanili. Yang pertama yaitu iklim. Tanaman vanili cocok ditanam pada wilayah yang punya iklim tropis dan subtropis. Wah, beruntung sekali ya kita yang tinggal di Indonesia karena Indonesia sendiri memiliki iklim yang tropis sehingga masuk dalam syarat tumbuh pohon vanili. Yang kedua yaitu adalah elevasi dan temperatur. Elevasi atau ketinggian tempat juga berpengaruh terhadap vanili. Elevasi optimal antara 400 sampai 700 m dengan temperatur rata-rata 22 sampai 25 derajat Celcius per tahun. Daerah Pulau Jawa di Indonesia umumnya memiliki elevasi dan temperatur yang ideal untuk ditanami vanili. Nah, jadi untuk pendengar-pendengar sekalian yang berasal dari Pulau Jawa, bisa nih untuk membudidayakan tanaman vanili karena elevasi optimal antara 400 sampai 700 m itu terdapat pada Pulau Jawa. Jadi untuk rekan-rekan Pulau Jawa selamat ya. Dan untuk rekan-rekan yang tidak Pulau Jawa tetap bisa kok untuk membudidayakan vanili. Kemudian yang ketiga yaitu adalah curah hujan dan kelembapan udara. Tanaman vanili memerlukan waktu 3 bulan untuk proses pemasakan buah dan meningkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, dalam waktu ini pohon vanili harus selalu dijaga agar kering. Setelah itu, periode hujan 8 sampai 10 bulan diperlukan vanili untuk proses pertumbuhan tanaman serta pembentukan buah. Rata-rata curah hujan yang dibutuhkan berkisar antara 2000 sampai 3000 mm per tahun dengan kelembapan 80%. Yang keempat yaitu adalah tanah. Pohon vanili sangat menyukai jika tumbuh di tanah humus, tanah yang memiliki struktur baik, irigasi, dan drainasenya juga baik. Serta tanahnya pun harus gembur sehingga mudah ditembus oleh akar tanaman. Sebab tanaman vanili memiliki akar yang dangkal sehingga perlu diperhatikan ketersediaan bahan organiknya. Kemudian yang kelima yaitu adalah kandungan nutrisi tanah. Selain itu, tanah dengan kandungan Ca ataupun kalsium dan berasal dari batuan kapur sangat cocok ditanami vanili. Kenapa? Karena keadaan pH tanah berkisar antara 6 sampai 7. Kemungkinan vanili untuk bebas terhadap penyakit busuk batang. Kecukupan nutrisi tanah seperti kadar natrium, fosfor, kalsium, dan magnesium selaku nutrisi utama bagi tanaman sangat menentukan pertumbuhan vanili. Kemudian yang keenam yaitu adalah pengolahan tanah.
Seperti yang sudah saya beritahukan tadi, bahwa tanaman vanili hendaknya diberikan tanah yang gembur sehingga layak untuk ditanami. Terlebih dahulu, harap dilakukan penanaman tanaman panjatan untuk menyelaraskan waktu tanam yang tepat bagi vanili. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah tanaman pelindung dan panjatan. Sebelum pengolahan tanah, saat melakukan budidaya vanili, menanam tanaman panjatan dan pelindung ini berfungsi untuk kualitas tanah. Tanaman pelindung berfungsi sebagai proteksi terhadap penyinaran matahari secara berlebihan. Sedangkan tanaman panjatan berfungsi untuk mempermudah pertumbuhan vanili karena sifatnya yang merambat dan membutuhkan media cukup kuat untuk menopang. Tanaman panjatan yang dianjurkan seperti pohon sengon ataupun pohon lamtoro. Kemudian yang ke-8 yaitu intensitas cahaya matahari. Dalam budidaya vanili, waktu penyinaran matahari sangat diperlukan olehnya agar bisa melakukan proses fotosintesis sehingga dapat menentukan proses perkembangan daun dan batang tanaman, juga proses pembentukan buah. Intensitas cahaya sebesar 35 sampai 55% memberikan hasil terbaik bergantung pada besaran kadar vanili ataupun zat yang ada di vanili yang diinginkan. Mungkin hanya sekian podcast saya hari ini. Saya berharap bahwa podcast saya ini dapat membantu rekan-rekan pendengar sekalian, terkhususnya untuk teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman vanili. See you dan sampai jumpa lagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.